Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kemarin-kemarin kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel dan sistem persamaan linier tiga variabel. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, seperti apa sih penjelasannya? Oke, kita simak video berikut ini ya. Ya, sekarang kita ke pengertiannya dulu ya. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel berpangkat satu. Ya, jadi dia ada dua variabel dan masing-masing variabelnya itu berpangkat satu. Dan memuat salah satu tanda pertidaksamaan. Jadi, bentuk pertidaksamaan kan ada empat kan? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yang namanya sistem itu artinya dia terdapat beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi dia bisa lebih dari satu ya. Jadi ada dua, tiga, dan seterusnya. Nah, bentuk umum sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini dia beberapa bentuk ya. Kalau misalnya yang kurang dari maka dia jadi AX plus BY kurang dari C. Atau kalau yang lebih dari berarti AX plus BY lebih dari C. Kemudian kalau yang kurang dari sama dengan berarti AX plus BY kurang dari sama dengan C. Atau yang lebih besar sama dengan berarti AX plus BY lebih besar sama dengan C. Nah, dengan syarat A, B, C-nya ini adalah anggota bilangan real. Dan A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi dia harus ada nilainya ya. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah penyelesaiannya ya. Nah, yang pertama ini adalah kita mengganti tanda pertidaksamaan dengan tanda persamaan. Jadi, kalau misalkan ada tanda pertidaksamaan, kita ganti dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian yang kedua kita menentukan titik potong koordinat kartesius. Sama seperti kita membuat kalau grafik persamaan linier ya. Jadi, kita cari dulu titik potong di masing-masing sumbunya. Jadi, titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, kita menggambar grafiknya berupa garis yang menghubungkan titik X, 0 dan titik Y, 0 itu. Ya, yang tadi sudah kita cari titik potongnya. Nah, jika pertidaksamaan memuat tanda lebih besar atau kurang dari, ya nggak ada tanda sama dengannya nih, maka grafik tersebut digambar dengan garis putus-putus. Tapi kalau misalnya pertidaksamaan yang menggunakan tanda lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan, ya, jadi ada tanda sama dengannya, maka garisnya itu digambar tidak putus-putus, ya. Jadi dia jelas gitu gambarnya. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Jadi, untuk menentukan daerah penyelesaian, nanti kita uji dulu nih, di mana dia letak daerah penyelesaiannya. Kemudian, ya setelah itu, yang terakhir adalah kita memberikan daerah arsiran pada daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan itu. Ya. Oke, sekarang kita ke contohnya. Nah, ini gambarlah daerah penyelesaian ya dari pertidaksamaan 2x plus 7y kurang dari 14. Oke, langsung kita jawab deh. Langkah pertama tadi apa? Kita ini kan mencari nanti ini kita buat jadiin sama dengan dulu. Nah, habis itu kita cari titik potong pada masing-masing sumbu. Nah, pada sumbu X, maka kalau pada titik potong pada sumbu X, maka Y-nya yang sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan ini, tapi kita jadikan sama dengan, ya. Nah, ini jadi 2X plus 7 dikali 0, ya. Y-nya diganti sama 0 sama dengan 14. Maka 2X sama dengan 14, karena 7 kali 0, 0 kan. Nah, tinggal sisa X sama dengan 14 dibagi 2, X sama dengan 7. Maka titik potongnya adalah 7,0. Karena X dulu yang ditulis ya, jadi 7,0. X-nya 7, Y-nya 0. Kemudian, yang kedua, kita mencari titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau pada sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0.
Oke, kita substitusi lagi ke sini, dijadikan sama dengan, jadi 2 dikali 0 tambah 7 kali Y sama dengan 14. Nah, 2 kali 0 ini kan 0, berarti ini 7Y kan? 7Y sama dengan 14, maka Y-nya sama dengan 14 bagi 7, Y-nya sama dengan 2. Nah, titik potongnya berapa? Titik potongnya adalah X-nya dulu yang ditulis, 0,2. Ya, nah setelah itu kita buat grafiknya, kita buat gambarnya. Nah ini sumbu Y sama sumbu X. Kemudian ada titik 0 di sininya kan, titik pusatnya, titik pusat koordinat Kartesius 0,0. Kemudian kita cari titik potong yang pertamanya adalah 7,0. X-nya 7, ya kan? Y-nya 0. Kemudian titik potong yang kedua, X-nya 0, Y-nya 2. Nah setelah itu kita tarik garis. Tapi dilihat nih, karena dia pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, maka kita tarik garisnya adalah garis putus-putus. Nah, kemudian kita cari daerah himpunan penyelesaiannya dengan mengambil titik uji. Nah, kita titik uji yang pertama, nah kita ambil di sini. Ibu ambil yang di bawahnya si garis ya. Ibu ambil yang di bawahnya garis, ada di sini titik 1,0. Maka kita masukkan 1,0 ini ke persamaan ini. Berarti 2 kali 1 ditambah 7 kali 0. Ternyata hasilnya adalah 2 kan? Nah, 2 ini kurang dari 14. Oke, kita ambil titik uji lagi yang kedua untuk meyakinkan kita. Ya, nah di sini yang di atas ada 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Kita ambil titik ujinya ini 0,5, kita substitusi ke sini. Jadi 2 kali 0 tambah 7 kali 5. Ternyata 35. Nah, 35 ini lebih besar dari 14. Karena yang dimintanya apa? Yang dimintanya adalah kurang dari 14, maka yang kita ambil yang daerahnya kurang dari 14. Yang mana? Yang ini ya, 1,0 ya. Nah, 1,0 ini ada di bawahnya garis si pertidaksamaan ini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang bawah ini. Ya, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, kita ke contoh yang kedua ya. Gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 3y kurang dari sama dengan 6, yaitu, nah karena di sini ada tanda sama dengan, maka garisnya nanti bukan garis yang putus-putus seperti tadi ya, jadi dia garisnya nyata, jelas. Oke, langsung kita jawab. Nah, kita kan tadi kita ubah dulu nih menjadi persamaan, karena ini kan bentuknya pertidaksamaan. Kemudian kita mencari titik potongnya kan. Nah, mencari titik potong pada masing-masing sumbu. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X atau pada sumbu X. Nah, karena pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 ini kita substitusi ke sini. Ya, berarti jadi 2X min 3 dikali 0 sama dengan 6. Nah, 3 kali 0 itu kan 0. Berarti jadi 2X sama dengan 6. Nah, X yang sama dengan 6 dibagi 2. X sama dengan 3. Maka titik potongnya adalah karena X-nya 3, Y-nya 0, maka titik potongnya 3,0. Kemudian pada sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 ini kita substitusi ke sini. Berarti jadi 2 dikali 0 min 3Y sama dengan 6. Ya, 2 kali 0 kan 0 ya, berarti tinggal sisa yang ini kan. Nah, tanda minusnya ini harus diikutkan. Jadi, min 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 dibagi min 3. 6 bagi min 3 sama dengan min 2. Nah, maka titik koordinat titik potongnya adalah X-nya 0, Y-nya sama dengan min 2. Jadi, 0, min 2. Nah, kemudian kita buat nih grafiknya ya pada sumbu Y dan sumbu X nih. Kemudian ada titik 0 di sini kan 0,0 ya. Yang pertama titik potongnya 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Maka kita buat nih X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian titik potong yang kedua X-nya 0, Y-nya min 2. Nah, langsung aja kita tarik garis. Nah, tarik garisnya garis yang jelas ya, karena dia tanda di sini ada sama dengannya. Kemudian kita ambil titik uji. Titik ujinya yang pertama, nah Ibu ambil di sini yang di bawah garisnya. Ya, titiknya adalah 5,0. Titik 5,0 ini kita substitusi ke sini. 2 kali 5 min 3 kali 0. 2 kali 5 itu kan hasilnya berapa? 10. 3 kali 0, 0. 10. Nah, 10 ini lebih besar dari 6. Berarti daerah yang di bawahnya si garis ini daerah yang lebih besar dari nilai si yang dimintanya nih. Yang mintanya kan 6 kan? Diminta dari grafik. Kemudian yang kedua Ibu ambil titik ujinya yang di atas si
garis. Ini kan garis nih, di atasnya si garis titiknya 0,2. Oke, 0,2 kita substitusi 2 kali 0 min 3 kali 5. Ya, ini kan 0, 0 dikurangin 15, berarti min 15. Nah, min 15 ini kurang dari 6. Nah, yang diminta daerahnya yang mana? Daerahnya yang kurang dari, ya kan? Nah, karena yang kurang dari yang mana? Yang kurang dari yang ini. Titiknya mana? Ini 0,2. 0,2 ada di atas si grafiknya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang di atas si garis ini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya sampai ke atas sana. Ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nah, kalau tadi itu pertidaksamaan linear hanya satu pertidaksamaan, ya kan? Nah, sekarang ada lebih dari satu. Di sini Ibu langsung ada 4 pertidaksamaan. 2x plus 9y lebih besar sama dengan 18, kemudian 4x plus 3y kurang dari sama dengan 12, kemudian yang ketiga x-nya lebih besar sama dengan 0, dan yang keempat y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, sama kayak tadi ya. Oke, langsung kita jawab ya. Mencari titik potong pada masing-masing sumbu. Nah, ini masing-masing dari yang ini kita buat dia persamaannya, jadi kan persamaan, ya kan? Ini kan pertidaksamaan, kita jadikan persamaan. Oke, 2x plus 9y sama dengan 18. Nah, supaya mempermudah, nih x, kita buat x sama y. Kalau x-nya 0, berarti ini ditutup nih, x-nya 0. Nggak ada kan? Tinggal sisa 9y sama dengan 18. Maka y-nya adalah 18 dibagi 9. Berapa? 2. Maka y-nya 2. Kemudian kalau misalnya ini sekarang, y-nya 0. Nah, y-nya 0, y-nya kita tutup nih, tutup. Tinggal sisa 2x sama dengan 18 kan? Nah, 2x sama dengan 18 ini berarti x-nya sama dengan 18 bagi 2. 18 bagi 2 berapa? 9. Maka titik potongnya adalah atas ke bawah ya. Nah, berarti ini jadi, awas, jangan sampai kebalik, jangan sampai ke samping, tapi ke bawah, x, y. Maka 0,2 dan 9,0. Ya, ini yang pertidaksamaan yang pertama. Nah, sekarang kita cari pertidaksamaan yang kedua nih. Pertidaksamaan yang kedua adalah 4x plus 3y sama dengan 12. Sama seperti tadi kita buat tabel aja untuk mempermudah ya. Nah, sekarang kalau x-nya 0, ditutup nih, x-nya ditutup. Tinggal sisa 3y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Ya kan? Nah, kemudian sekarang kalau si y-nya yang 0, y-nya kita tutup nih, ditutup. Nah, tinggal sisa 4x sama dengan 12. Maka x-nya adalah 12 dibagi 4. Berapa? 3. Oke, nah sekarang kita tulis masing-masing koordinat titik potongnya. Ingat, atas ke bawah. Titik X-nya ini 0, 0,4 dan 3,0. 0,4 dan 3,0. Nah, setelah itu kita buat garis ya, kita buat garis koordinatnya. Nah, ini koordinat kartesiusnya, sumbu Y dan sumbu X, kemudian ada titik pusatnya 0,0. Yang pertama, ini titiknya adalah 0,2 dan 9,0 ya. 0,2 ya kan? X-nya 0, Y-nya 2, kemudian X-nya 9, Y-nya 0. Nah, kita buat garis sekarang, tarik garis. Nah, ini garisnya. Ya, karena dia ada tanda sama dengannya semua, maka garisnya tidak putus-putus. Kemudian, kita ambil titik uji untuk mengetahui daerah penyelesaiannya. Titik uji yang pertama, ya, ini Ibu ambil yang di bawah si garis ini, ya. Titiknya adalah 1,0. 1,0 ini kita substitusi ke persamaan ini. Ya, jadi 2 kali 1 ditambah 9 kali 0. 9 kali 0 kan 0. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, 2 kurang dari 18. Oh, daerah yang di bawah garis adalah daerah yang kurang dari 18, ya kan? Daerah kurang yang pokoknya. Kemudian kita ambil yang di atasnya. Nah, di atasnya ini di sini Ibu ambil angkanya adalah 6. Ya, 0,6, titik X-nya 0, Y-nya 6. Kita substitusi 0,6 ya ke persamaannya 2 kali 0 tambah 9 kali 6. Berapa?
Ya, 2 kali 0, 0, tambah 9 kali 6 adalah 54. 54 ini lebih besar dari 18. Nah, yang diminta yang apa? Yang lebih besar. Oh, lebih besar yang mana? Yang 0,6 ini. 0,6 ini ada di daerahnya ada di atas garis. Maka daerah himpunan penyelesaiannya kita arsir adalah yang daerah di atasnya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian sekarang kita tarik garis yang ini, ya, tarik garis yang ini, 0,4 sama 3,0, ya, X-nya 0, Y-nya 4, kemudian X-nya 3, Y-nya 0. Nah, sekarang kita tarik garis. Nah, tarik garis ini, ya. Kemudian kita ambil titik ujinya. Titik uji yang pertamanya sama, ya, Ibu ambil yang di bawah garis, ini adalah titiknya 0,1, maaf 1,0. 1,00 ini kita substitusi ke persamaan ini, ya. Berarti 4 kali 1 ditambah 3 kali 0. Berarti hasilnya adalah 4. 4 itu ternyata nilainya kurang dari 12, ya kan? Kurang dari 12 nih. Nah, kemudian kita ambil di atasnya si garis ini. Masih sama, Ibu ambil titiknya adalah 0,6. 0,6 ini kita substitusi ke persamaan yang kedua ini. Ya, berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 6. Ternyata hasilnya adalah 18. 18 itu adalah lebih besar dari 12. Yang diminta yang apa sih? Yang kurang dari. Nah, yang kurang dari yang mana? Oh, yang kurang dari adalah yang ini nih daerahnya. Yang ada di ini titik 1,0. 1,0 ini adalah di bawah garisnya si 4X plus 3Y sama dengan 12 ini. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya untuk garis, untuk pertidaksamaan 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12 adalah yang di bawah, ya. Berarti ini daerah himpunan penyelesaian ada di bawah. Kemudian kita lihat lagi, ada syaratnya nih, X-nya lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti yang di sini ya, ke sini nih. Kemudian dia lebih besar dari 0, berarti yang ke atas, yang ada di atas sini. Nah, berarti kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang diarsir paling banyak. Lihat, ini kan cuma satu, ini satu, satu ya. Kemudian yang ini 2, ini juga 2. Tapi dimintanya yang apa? Dimintanya adalah yang X lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Maka daerah himpunan penyelesaiannya yang di kuadran 1 aja nih, yang X-nya positif dan Y-nya positif. Maka daerah himpunan penyelesaian adalah bentuk ini nih, yang segitiga ini. Nah, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi hanya ini daerah himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini. Ya, itu tadi sedikit penjelasan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ya, semoga kalian bisa memahaminya. Eh, Terima kasih karena kalian sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.